Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi asyarah fi fadilati du'a. Ya, benar. Qala berkata An-Nabiyyu, siapa kenyang Nabi Muhammad, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u adapun doa, mukhul ibadah ialah otaknya ibadah atau inti ibadah. Waqala berkata An-Nabi, siapa kencing Nabi Muhammad, innallaha, sesungguhnya siapa Allah Ta'ala maha luhur Allah, yuhibbu ialah menyukai atau mencintai ya Allah al-mulhinah pada orang-orang yang serius atau yang tetap selalu fi du'ai, di dalam berdoa. Orang yang selalu berdoa, Allah suka dengan orang yang selalu berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa itu merupakan pengakuan dari lemahnya kita. Kita butuh pertolongan Allah. Kita mengakui la haula wala quwata illa billahil aliyyil adil. Jadi dikit-dikit kita berdoa. Di samping itu, doa itu juga perintah Allah ya. Ud'uni astajib lakum. Ud'u itu sigat amar. Ud'u, berdoalah engkau ni kepadaku. Astajib, maka akan aku jawab. Maka akan menjawab aku lakum pada kalian. Itu kata Allah. Artinya doa itu juga kewajiban. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Di samping itu merupakan i'tiraf, pengakuan kita hamba yang lemah, itu juga kewajiban sebagai hamba disuruh doa oleh Allah. Juga Allah enggak sama dengan kita ya. Ada sebuah syair, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Kata penyair ya, jangan kau minta kepada anak Adam, jangan kau minta-minta kepada anak Adam. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, tapi mintalah kepada zat yang mana pintunya enggak pernah ditutup. Siapa zat yang pernah ditutup pintunya? Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Allah marah kalau engkau enggak minta. Kalau ada hamba enggak pernah doa, diem aja enggak pernah doa, Allah marah. Tapi kalau banyak anak Adam diminta terus gimana? Marah ya. Anak Adam diminta terus mah Allah enggak diminta yang marah. Ya. Kalau diminta Allah suka. Kalau diminta Allah suka. Kenapa? Kalau Allah telah diminta, berarti Allah, berarti hambaku ini mengakui kelemahannya. Oke, saya kasih. Di samping aku sudah janji kita Allah kan, mintalah kepadaku, aku akan jawab. Di samping perintah saya, dia ternyata merasa lemah juga hambaku ini, maka saya kasih. Tapi kalau gak minta, gimana kebalikannya? Sombong banget sih, kan begitu ya. Kalau bahasa kasar, gak pernah minta ke saya, padahal yang maha kuasa saya, kan begitu. Jadi Allah kalau gak diminta marah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau engkau gak pernah berdoa. Berarti kamu sombong sekali sih gak pernah minta ke saya. Emang kamu punya apa, kan gitu kalau bahasa kasarnya ya. Nah, tapi kalau anak Adam diminta terus marah ya. Dikit-dikit minta kata Dita ya. Misalnya nih, dikit-dikit minta. Marah kalau anak Adam diminta ya. Tapi kalau Allah ketika dimintai sangat suka. Tapi kalau diminta Allah sangat marah. Makanya di sini ada keterangannya, ketika kalau lagi berjamaah itu ya, ketika imam di depan suf sudah rapi, bukan sop. Ntar bayangnya ke sop kikil lagi. Sop ya. Barisan ya. Ketika sudah sop berbaris itu
Itu malaikat turun itu, malaikat rahmat. Pertama dia ke imamnya. Habis itu ke saf yang paling kanan kiri, langsung semuanya. Nanti akan menyebar rahmat tuh semuanya itu. Nah, setelah akhir sholat, nanti malaikat itu akan mengatakan yang satu, untung si fulan, hebat si fulan. Dia disanjung. Kenapa? Ternyata si fulan setelah sholat berjamaah dengan imam nggak langsung pergi, masih doa dulu. Untung banget si fulan ini sekarang lagi Allah melimpahkan rahmatnya. Ternyata dia agak langsung bubar. Habis berjamaah dengan imam berdoa. Satunya lagi rugi si dia itu si Jono gitu. Rugi banget Jono itu. Kenapa ya? Sudah Allah apa ya? Sudah Allah buka gitu ya. Sudah hamparkan, nggak mau doa, rugi banget Jono gitu ya. Itu maksudnya ya. Begitu ya. Jadi luangkan masa ketika habis berjamaah itu dengan imam, jangan langsung lari ya. Minimal doa paling bagus nih, dengarkan, perhatikan. Doa paling bagus, rahasia paling hebat, kamu setiap sholat jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kamu mau doa panjang enggak hafal. Baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah. Kamu bayangkan, ketika fid dunya hasanah baik, bayangkan, itu sudah mencakup semua. Makanya itu disebut doa sabu jagat ya. Ketika baik berarti rezekinya baik, kecerdasannya baik, suaminya juga baik gitu ya. Kalau cowok istrinya juga baik gitu kan ya. Seperti itu bayangkan kalau kamu doa yang panjang itu aja. Tapi betul-betul dihayatin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rezeki, suami, anak, kecerdasan, baik semua hasanah. Gitu kan? Wa fil akhirati hasanah. Akhir juga sama, masuk surga paling tinggi. Berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad gitu kan. Itu sudah cukup sebetulnya itu. Kalau kamu enggak mau doa yang lain-lain. Tapi betul-betul dihayatin Rabbana seperti apa tuh? Kamu dengarnya doanya apa macam-macam enggak? Enggak pernah doanya paling Rabbana atina fid dunya hasanah, apalagi beberapa doa-doa yang dari Quran tuh. Sedikit tapi dihayatin oleh beliau. Dihayatin. Sekalipun kamu enggak panjang-panjang, tapi enggak apa-apa ya kamu kalau menghafal yang panjang banyak minta apa saja kepada Allah yang banyak. Nah, tapi andai kata enggak mau pakai itu, yang pendek kamu betul-betul hayatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gini tangannya itu. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Jauhin dari neraka ya Allah, jauhin dari neraka. Gitu. Jadi kalau kita berdoa itu ketika doa minta itu disunahkan tangan begini, tapi ketika menolak disunahkan tangan dibalik. Baik di luar salat maupun dalam salat. Termasuk dalam salat contohnya wa qina syarra ma qadait. Kamu rubah ketika waqina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi gini lagi ya. Kalau udah kunut tuh ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yaqdi alaik. Nah, ketika sampai fa innaka taqdi dalam salat tuh kalian baca sendiri ya. Sekalipun jadi makmum ya. Baca sendiri. Fa innaka taqdi. Kenapa? Karena itu bukan doa. Itu apa itu? Pujian itu. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Itu kan pujian tuh kepada Allah. Jadi kamu baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda innahu la yadhillu man wala. Itu udah pujianmu. Wa la ya'izzu man adait tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Oke ya. Jadi doa ya, jangan lupa doa ya. Qala berkata An-Nabiyu siapa kanjeng Nabi? Kenapa? Hah? Bisurah. Qala berkata An-Nabiyu siapa kanjeng Nabi Muhammad Laisa syai'un. Laisa tidak ada syai'un apa sesuatu akramah ialah lebih baik anallahi atas Allah menurut Allah minad doa daripada doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia akramah lebih mulia ya, saya tadi bilang gitu ya. Ia lebih mulia minad doa dari doa. Kenapa? Karena ketika kalian berdoa itu namanya i'tirafun. Apa artinya?
i'tirafu da'i bil ajsih, pengakuan orang yang berdoa itu dengan kelemahan dirinya. Wal iftiqar ila rabbih dan juga mengharap benar pertolongan kepada Tuhannya. Wa qala berkata, an-nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad sallu. Bacanya gimana nih? Hah? Ya qulullah. Kok enggak ada punya saya? Oh iya. Ya qulullah. Ya qulu berkata, Allah siapa Allah Ta'ala, ya abdi wahai hambaku, ana inda dhannik, adapun aku inda dhannik ialah beserta prasangkamu, bersama prasangkamu ya. Bersama prasangkamu. Wa ana dan aku ma'aka, besertamu akan berikan pertolongan gitu ya. Idza da'auta ketika berdoa engkau kepadaku. Jadi Allah itu tergantung hamba kita, sangkaan kita. Kalau kita nyangka iya pas dikabul Allah itu. Jadi jangan pesimis ya. Ya kalau kamu nyangkanya aduh gak mungkin lah, jauh langit dan bumi, saya banyak dosa, nggak boleh begitu ya. Yakin pasti saya dikabul Allah. Karena Allah Ta'ala tergantung prasangka kita. Kalau kita mau bersangka baik, berprasangka dikabul, pasti dikabul Allah. Kalau kita pesimis ya, berprasangka jelek artinya begini. Analoginya begini. Ketika kita berprasangka jelek, gak dikabul, itu namanya suudzon kepada Allah. Apa? Menyangka Allah itu berarti pelit banget sih kan begitu ya. Padahal Allah Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Halim. Jadi sangat bertolak belakang dengan sifat Allah yang Maha Rahman Rahim itu. Ketika kalian punya prasangka jelek, apa nggak mungkin dikabul? Berarti kan seakan-akan Allah pelit kan begitu. Ini itu kurang adab itu namanya. Tetap berprasangka baik. Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, Al-Halim juga. Apa Halim? Halim itu apa? Dermawan ya. Tapi tetap aku ini memang banyak dosa ya Allah. Tapi yakin engkau pasti Maha Rahman, Maha Rahim gitu ya. Aku sekali banyak dosa pasti dikabul lah. Oh engkau kok gitu ya. Kalau bahasa ininya ya, saya yakin gitu ya. Jadi jangan sampai pesimis. Harus yakin ya. Sebagian daripada syarat dikabulnya doa kita harus yakin. Optimis namanya. Wa qala berkata, An-Nabi siapa kanjeng Nabi Muhammad. Mana kok loyo? Man barang siapa orang lam yad'u nih yang tidak berdoa ya man Allah pada Allah Ta'ala yaghdab maka marah maka murka ya Allah alaihi tasyamman. Jadi kalau kita enggak mau berdoa itu Allah marah-marah, sombong banget gitu ya. Harus terus berdoa kepada Allah. Ketika kita beda dengan pendapatnya ahli tasawuf ya. Kan ada ahli tasawuf itu enggak mau berdoa. Nah, tapi itu lain makom, lain tingkatan itu ya. Kenapa masih minta mulu sih? Ya gitu kan ya. Allah kan udah mau tahu kebutuhan kita. Kalau kita minta terus seakan-akan kita menyangka Allah tuh enggak tahu kebutuhan kita, kan begitu ya. Nah, itu lain makom itu ya. Atau ada lagi makom begini, masa minta mulu sih, sudah Allah kasih semacam malu lah gitu kan. Ibadah kita enggak seberapa gitu kan. Nah, itu lain makom. Nanti kalau kamu sampai itu boleh seperti itu ya. Seperti makomnya Syekh Hamid